فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadi kita membahas tentang na'at sababi. Yang dimaksud dengan na'at sababi apa, Yusuf? Na'at yang merofakkan isim zahir atau dhamir baris. Baik. Nah, ini untuk na'at sababi. Di mana na'at merofakkan isim zahir atau dhamir baris. Maka pada na'at sababi ini, apa yang harus mencocoki man'utnya? Ya, pada na'at sababi, apa yang harus mencocoki man'utnya? Indah Ukasha, i'rab dan ma'rifah atau nakirahnya. Baik. Adapun dari sisi mudzakkar dan muannas, maka dia harus mencocoki apanya? Indah alif. Dari sisi mudzakkar dan muannasnya untuk na'at ini, dari sisi mudzakkar dan muannasnya dia harus mencocoki apa? Yang harus dicocoki oleh na'at itu dari sisi mudzakkar dan muannasnya itu apa? Apakah man'ut atau yang lain? Atau dengan kata lain, isim yang dirafa'kan oleh na'at tersebut harus mencocoki na'at dari sisi mudzakkar dan muannas. Baik. Contohnya bagaimana? Contoh na'at sababi ini, Maulana. Selain yang disebutkan di sini. Nah, ja'a Muhammadun apa? Al-karimatu ummuhu. Baik, la ba'sa. Ja'a Zaidun al-karimatu ummuhu. Nah, yang mulia siapa? Ibunya. Nah, pada al-karimah, nah, itu, nah, dia merofakkan dan pada harus ada dhamir yang kembali kepada apa? Kepada Zaid, kepada man'ud yaitu Muhammad. Ini na'at sababi. Dan bisa juga dia merofakkan dhamir baris. Contohnya bagaimana? Yang merofakkan dhamir baris selain yang di sini, Abdul Aziz. Naam, labas. Darabatni jariyatu rajulin. Naam, daribuha huwa. Taib. Telah memukulku budak perempuan seorang laki-laki, yang laki-laki tersebut telah memukulnya. Ya, karena memukul orang akhirnya dipukul juga. Baik. Nah, cuma ikhwan, untuk yang merofakkan dhamir baris memang jarang dipakai. Dalam artian kita ketika praktek membaca pun
Nah, jarang mendapati susunan yang seperti ini untuk na'at sababi. Kemudian mengenai tujuan na'at, ya tadi telah dibaca ada 6 tujuan. Apa saja itu? Di surah Rahman. Apabila nakirah fungsinya untuk apa? Mengkhususkan man'ut. Kalau man'utnya berupa nakirah. Yang kedua apa? Mukasyah. Apa? Apabila man'utnya ma'rifah, maka fungsinya memberikan taudhi, memberikan penjelasan. Yang ketiga apa Ilyas? Untuk memuji, ya sekedar untuk memuji. Ini kapan? Nah, manutnya sudah jelas, sudah tertentu. Maka ketika disebutkan sifatnya, ya ini untuk memuji. Demikian pula sebaliknya, ikhwan, untuk sekedar mencela, karena manutnya memang sudah jelas diketahui sifat-sifat tercelanya. Nah, berikutnya apa? Indak ibrar, untuk taukid, menguatkan. Nah, sekedar menguatkan apabila memang manutnya itu sudah jelas, ikhwan, jumlahnya. Nah, pensifatan baginya untuk menguatkan asyaratun kamilah. Kemudian tarahum, yang terakhir. Sekarang kita lanjutkan jawazut tiba'in na'ti wa qat'ih. Jawazu itba'i, jawazu itba'in na'ti wa qat'ih. Qala wa idza kana al-man'utu ma'luman biduni na'ti jaza fin na'ti al-itba'u wal qat'u. Sekarang ikhwan, pembahasannya apabila man'ut itu ma'luman, sesuatu yang telah diketahui, biduni na'ti, tanpa harus adanya na'at. Ya, dia sudah diketahui tanpa na'at, sudah jelas. Jaza fin na'ti, maka boleh pada na'at itu itba' dan qata'. Ada dua pilihan. Wa ma'nal qat'i, dan yang dimaksud dengan qat'i, kalau itba' yang kita baca, dia sebagai tabi' harus mengikuti dari sisi i'rab. Demikian pula dari sisi apa? Nakirah ma'rifahnya. Adapun qata' yang dimaksud apa? Wa ma'nal qat'i an yurfa'an na'tu ala annahu khabaru mubtada'in mahdhuf. Ya, yang dimaksud dengan qata' yaitu dirafa'kannya na'at sebagai khabar dari mubtada' yang mahdhuf, au yunsaba bi fi'lin mahdhuf, atau dinasabkannya na'at dengan fi'il yang mahdhuf. Maksudnya bagaimana? Karena qata' yaitu diputus, berarti tidak dijadikan sebagai apa? Sebagai tabi'. Ya, karena sudah jelas. Contohnya, ikhwan. Nahwu alhamdulillahi, alhamdulillahi alhamid. Kalau kita baca itba', maka apa? Alhamdulillahi, bacanya apa? Alif. Alhamidi, ya sama-sama majrur, yang fungsinya di sini untuk apa? Untuk madah. Tapi kalau qata', ikhwan, kalau qata', karena Allah lafdzul jalal itu sesuatu yang sangat jelas. Nah, bahkan a'raful ma'arif, ya isim ma'rifah yang paling ma'rifah, karena tidak ada selainnya. Tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada yang menyekutuai Allah. Maka kita baca qata' berarti alhamdulillahi alhamidu atau alhamidah. Kalau dibaca alhamidu, nah, maka dia sebagai khabar dari apa? Dari mubtada' mahdhuf. Ya,
dari mubtada mahdhuf, yaitu apa? Berarti huwa al-hamidu. Nam alhamdulillah. Nam huwa al-hamidu. Diqata', diputus. Nah, kemudian boleh juga apa? Alhamdulillahi al-hamida. Sebagai apa? Sebagai maf'ul dari apa? Kalau dalam istilah nahwunya biar mudah dulu. Maf'ul dari fi'il mahdhuf yaitu amdahu. Misalnya. Takdirnya amdahu atau a'ni. Tapi kalau a'ni tidak perlu sebab dia sudah paling ma'rifah. Maka takdirnya amdahu. Ya, aku memuji al-hamidah, zat yang maha terpuji. Berarti untuk alhamdulillahil hamid ada 3 cara membacanya, kawan. Baik. Nah, perhatikan catatan kaki. Wa ma'nal qat'i an yurfa'a an-na'tu 'ala annahu khabaru mubtada'in mahdhuf aw yunsaba bi fi'lin mahdhuf. Ay bi idmari amdahu fi sifatil madh wa adhummu fi sifatil dham wa arhamu fi sifatit tarahhum. Yaitu dengan apa? Menyembunyikan fi'il amdahu pada sifat-sifat yang pujian. Kalau sifat-sifat pujian berarti apa? Amdahu. Kalau sifat yang disebutkan itu sifat celaan, maka apa? Adzummu. Kalau sifatnya itu menunjukkan kasihan, tarahum, yaitu arhamu. Naam. Dan untuk i'rab alhamdulillahi alhamid sebagaimana disebutkan tadi ada 3 cara. Ajaza fihi Sibawai al-jarra 'ala al-itba' war raf'a bi taqdiri huwa wan nasba bi taqdiri amdahu. Nah, Sibawai membolehkan dalam masalah ini 3 jar sebagai itba', ya, sebagai apa? Na'at, rafa' dengan takdir huwa dan nasab dengan takdir amdahu. Qala wa idza taqarraratin nu'utu liwahidin fa in kana al-man'utu ma'luman biduniha jaza itba'uha kulliha wa qat'uha kulliha wa itba'ul ba'di wa qat'ul ba'di. Apabila ikhwan taqarraratin nu'ud, sifatnya itu terulang-ulang. Nah, ayat ta'addadat. Ini jangan sampai dikira satu kata diulang-ulang. Maksudnya taqarraratin nu'utu, yaitu sifatnya itu berulang, maksudnya ada beberapa sifat. Tidak hanya satu tok. Nah, sifatnya itu lebih dari satu. Nah, sifat lebih dari satu untuk man'ut yang satu. Yang disifati itu cuma satu, tapi sifatnya apa? Sifatnya banyak. Maka apabila man'utnya itu maklum, sesuatu yang telah diketahui tanpa harus disebutkan na'atnya, maka boleh padanya beberapa pilihan, ikhwan. Yang pertama itba'uha kulliha. Nah, semuanya dijadikan tabi'. Seperti contohnya, ikhwan, nahwu qaulika marartu bi Zaidin al-aqili al-karimi asy-syuja'i. Nah, marartu bi Zaidin al-aqili al-karimi asy-syuja'i. Ada al-aqil, ada al-karim dan asy-syuja'. Semuanya na'at untuk Zaid. Nah, dan Zaid ma'rifah, sesuatu yang maklum walaupun tanpa disebutkan sifat-sifat ini. Kemudian waqad uha kulliha, dan boleh qata' secara keseluruhan. Naam, marartu bi Zaidin, naam, al-aqilu al-karimu asy-syuja'u. Baik, bi raf'iha, dengan merafa'kan. Au naam, nasbiha, atau dengan menasabkan semuanya. Marartu bi Zaidin al-aqila al-karima asy-syuja'a. Ini itba', ini apa? Qata' secara keseluruhan.
Taib. Atau ikhwan kotaknya tersebut auraf ibadin wa nasbi ba'din, atau dengan merofakkan sebagian dan menasabkan sebagian. Taib. Marartu bi Zaidin al-aqilu al-karima asy-syuja'a. Berarti apa? Marartu bi Zaidin huwa al-aqilu amdahu al-karima asy-syuja'a. Boleh. Ini yang qata'. Atau ikhwan sebagian itba', sebagian qata'. Tapi bi syarti taqdimil mutba', dengan syarat dikedepankannya mutba', yaitu sesuatu yang diikuti. Ai minan nu'ud ala na'til maqtu'. Nah, yaitu dikedepankannya mutba'. Nah, dari apa? Dari na'at-na'at. Taib. Pada apa? Na'at yang maqtu'. Ya, apabila yang itba' dulu dikedepankan, nah kemudian baru yang apa? Yang sifat tapi disebutkan secara qata'. Contohnya ikhwan, marartu bi Zaidin al-aqili al-karimu asy-syuja'u. Ya, dikedepankan al-aqili dulu, dibaca yang awal sebagai apa? Tabi'. Kemudian baru kalau setelahnya mau dikotak silahkan. Ya, huwa al-karimu asy-syuja'u, boleh. Nah, bi raf'il karim wa syuja'u nasbihima, dengan menasabkan karim dan syuja' atau dengan menasabkannya. Au rafi' ahadihima wa nasbil akhar, atau dengan merofakkan salah satu dari keduanya, al-aqidu al-karima misalnya, yang lainnya dinasab. Wala yajuzu an naqul, dan tidak boleh untuk antakul kau katakan marantu bi Zaidin al-aqilu al-karimi misalnya. Al-aqilu dulu. Nah, qata' dulu baru apa? Itba'. Ini tidak boleh. Taib. Fatakhfidul karim itba'an ba'dama qata'tal aqil farafa'tahu aw nasabtahu. Ini tidak boleh. Engkau apa? Engkau khafatkan karim setelah apa? Setelah diqata' al-aqil. Tapi harus berarti apa? Marantu bi Zaidin al-aqili. Nah, al-aqili dulu yang dibaca sebagai itba'. Baru al-karimu atau al-karima. Ini qata' dan itba' pada na'at yang apa? Yang lebih dari satu. Qala wa illam yu'raf illa bi majmu'iha bi an yahtaja ilaiha wajaba itba'uha kulliha. Dan apabila tidak diketahui kecuali dengan keseluruhannya, maksudnya na'atnya itu harus ada dan dibutuhkan dalam makna. Nah, sehingga man'utnya bisa dikenal, maka wajib untuk apa? Itba' secara keseluruhan. Kenapa? Litanziliha manzilata syai'al wahid. Karena antara na'at dan man'ut pada kondisi itu didudukkan seperti satu kesatuan, seperti sesuatu yang satu. Contohnya ikhwan, maratu bi Zaidinit tajiri al-faqihi al-katib. Idza kana Zaidun al-mawsufu bihadhihi sifati yusyarikuhu fi ismihi thalathatun minan nas. Ismu kulli wahidin minhum Zaid wa ahaduhum tajirun katib wal akhar tajirun faqih wal akhar faqihun katib. Jadi tajirnya banyak. Maratu bi Zaidin at-tajiri. Bi Zaidin yang sifatnya tajir ini ada 3 orang. Nah, ini belum jelas ya, tidak? Semuanya Zaid tajir. Yang mana ini? Cuman tajirnya ada yang faqih, katib, ada yang sifatnya lain. Misalnya cuman katib saja atau satunya faqih saja, yang satunya dua-duanya ada. Misalnya. Makanya di sini harus itba'. Maratu bi Zaidin at-tajir al-faqih al-katib. Ini kalau apa? Kalau tidak jelas kecuali harus dengan disebutkan na'at, maka harus itba' secara keseluruhan. Dengan alasan ini karena apa?
sifat tersebut ada yang menyekutuinya dari mausuf yang sama namanya. Ada Zaid, satunya tajir katib, yang lainnya tajir faqih, dan yang lainnya faqih sekaligus katib. Fala yata'ayyanu Zaidun al-awwal minal akhiraini illa bin nu'uti thalathah fayajibu itba'uha kulluha. Sehingga tidak bisa ditetapkan Zaid yang awal dari dua temannya kecuali dengan apa? Dengan sifat yang tiga tersebut. Maka wajib ketiga-tiganya itu diitba'. Qala wa in ta'ayyana bi ba'dihha jaza fi ma 'ada dzalikal ba'd al-awjuh tsalatsa. Apabila bisa ditentukan dengan salah satu dari sifat itu saja. Nah, sudah bisa ditentukan dengan salah satu sifatnya. Maka boleh pada selain sifat yang menentukan tadi itu, tiga cara baca yang telah disebutkan tadi. Nah, contohnya kawan. Baik. Yajibu fiha itba'u ma yata'ayyanu bihil man'utu wa yajuzu fi ma 'ada dzalikal awju' ats-tsalatsah, yaitu al-itba' wal qata' ila raf'i aw nasb. Nah, wa qat'i ba'di itba'i ba'din bi syarti taqdimil mutba'. Maksudnya ikhwan, ya, wajib itba' pada sesuatu yang memang menentukan matbu'nya. Kemudian selainnya itu boleh tiga pilihan, yaitu dibaca itba' juga, ini lebih mudah, atau dibaca qata' dengan merofa semuanya atau menasab semuanya yang tidak dibutuhkan tadi, atau dengan mengqata' sebagian dan itba' sebagian, tapi syaratnya itba'nya harus dikedepankan. Contohnya, fa idza kana Zaidun yata'ayyanu bi sifatil katib. Masalan, apabila Zaid sudah bisa ditentukan dengan sifat al-katib, karena Zaid yang lain tidak ada yang memiliki sifat al-katib. Satunya Zaid, taib, baca tulis tidak bisa, satunya cuman sekedar pedagang biasa, tidak bisa nulis, tidak bisa baca misalnya. Makanya dengan sifat al-katib sudah bisa ditentukan Zaidun al-katibu. Fa innahu yajibu an yataqaddama wa yutba'a wa yajuzu fi ma 'adahu al-awjuh ats-tsalatsah. Maka wajib al-katib ini dikedepankan yang paling dekat dengan Zaid. Kemudian sifat yang lainnya boleh tiga pilihan tadi. Fatakul marartu bi Zaidin al-katibi. Karena ini sebagai penentu. Kemudian at-tajiri al-faqih, ini semuanya itba' boleh. Atau maratu bi Zaidin al-katibi at-tajiru al-faqihu. Atau at-tajira al-faqiha. Atau at-tajiru al-faqiha boleh. Atau at-tajiri al-faqiha al-faqih al-faqihu. Pilihannya banyak. Ya, paham pilihan-pilihan ini? Intinya ikhwan? Yang itba' itu harus yang paling dekat dengan dengan matbu'nya. Tidak boleh dipisahkan oleh oleh sifat yang dibaca qata'. Ini kalau kalau na'atnya muta'addid. Lebih dari satu. Kita masuk pada babul 'atf. Qala wal 'atfu naw'an, 'atfu bayanin wa 'atfu nasakh. Al-'atfu bi fathil 'ain masdar bi makna ismil maf'ul aw annahu sara haqiqatan 'urfiyatan fit tabi'i al-makhsusi bila ta'wil. Al-'atf ikhwani fillah dengan mem fathah ain. Al-'atfu. Baik. Yaitu masdar yang bermakna isim maf'ul
yaitu bermakna ma'tuf. Al-atfu yang diinginkan adalah al-ma'tuf, yang diatofkan. Atau dalam hal itu sudah menjadi hakikat urfiyah, ya secara kebiasaan, kebiasaan dalam ilmu nahwu sudah dipahami pada tabi' yang telah dikhususkan tanpa pentakwilan. Nah, karena makna atfu dia kan atfun. Nah, atfu itu rujuk ila syai' ba'dal insirafi anhu, kembali ke sesuatu setelah dia pergi. Itu asal dari dan yang maksud dengan ataf maknanya adalah yang diatofkan, yang gandengkan dengan dengan matbu'nya. Makanya tadi dikatakan sudah menjadi hakikat urfiyah dalam ilmu sharaf ikhwan dengan penamaan ataf. Padahal yang diinginkan adalah maknanya maknanya sebenarnya ma'tuf, sebenarnya sesuatu yang diatofkan, sesuatu yang kembalikan kepada matbu'nya dari isi hukum. Baik. Wal atfu naw'an, dan ataf itu ada dua jenis. Atfu bayan dan atfu nasak. Fa'atful bayan huwa tabi'ul musyabbihu lin-na'ti fi tawdihi matbu'ihi in kana ma'rifatan wa takhsisihi in kana nakiratan. Baik. Yang pertama ikhwan, atfu bayan. Kata Sahib Mutamimah yaitu tabi' yang menyerupai na'atnya, tabi' yang menyerupai na'at dari sisi berfungsi menjelaskan matbu'nya apabila ma'rifah, dan mengkhususkan matbu'nya apabila nakirah. Nah, berarti kalau seperti ini kita belum bisa membedakan antara ataf dan na'at, karena baru disebutkan kesamaannya antara ataf dan na'at dari sisi fungsi ya Pak. Nah, ini atfu bayan. Perhatikan catatan kaki nomor 2. Summiya hadza atfa bayanin li'anna al-mutakallima raja'a ila al-matbu' bi bayanihi wa idhahihi wa takhsisihi. Dinamakan ini atfu bayan dikarenakan orang yang berbicara kembali kepada matbu'. Ya. Dia setelah mengucapkan, kemudian ingin kembali lagi membahas matbu' dengan menjelaskannya. Dengan menjelaskannya, dan berusaha memperjelas dan mengkhususkan. Fahuwa takrarun lil awwali bimuradifihi, sehingga itu adalah pengulangan untuk yang awal dengan mendatangkan sesuatu yang bersinonim dengannya, yang maknanya sama. Karena mungkin orang yang diajak bicara belum paham dengan kata yang awal, akhirnya ditambahkan dengan sesuatu yang sama maknanya. Untuk li ziyadatil bayan, untuk menambah penjelasan. Faka'annaka ataftahu ala nafsihi walam yahtaj ila harfin li'annahu ainul awal, sehingga seakan-akan engkau mengatofkan kepada dirinya sendiri, yaitu kepada matbu'nya itu. Engkau engkau kembalikan, kemudian ditambahkan pada matbu'nya, dan tidak butuh kepada huruf ataf. Kenapa? Karena hakikatnya adalah yang tabi' itu hakikatnya adalah matbu' itu sendiri. Itu kalau atfu bayan, kawan. Perhatikan contohnya. Contohnya, aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Abu Hafs Umar telah bersumpah dengan nama Allah. Perhatikan Abu Hafsin Umar. Abu Hafsin, ini Abu kedudukannya sebagai apa?
sebagai apa Ghazi? Fa'il untuk Abu Hafsin, abunya. Abunya sebagai fa'il untuk apa? Aqsama. Nah, aqsama Abu Hafsin Umar billah, itu kalau mau dipermudah. Nah, i'rabnya Abu Hafsin coba yang lengkap. Ibrar. Taib. Abu Hafsin, Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi al-wawu niyabatan anil dhamma li'annahu min asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf, Hafsin mudhafun ilaih. Nah, ini Abu Hafsin ini, na'am, taib. Kemudian ingin diperjelas maksudnya Umar. Maka ditambahkan dengan apa? Dengan atfu bayan, ya, pengatofan untuk memperjelas Abu Hafsin Umar. Dikarenakan Umar ya Abu Hafsin itu, Abu Hafsin ya Umar. Nah, hakikatnya satu ya kan? Orangnya satu. Maka tidak perlu lagi huruf, ya, tidak perlu lagi apa? Huruf. Nah, untuk mengatofkan. Ini atfu bayan, ya kawan. Qala wa takhsisihi. Nah, ini untuk memperjelas. Apabila berupa ma'rifah, nah, fungsi atfu bayan semakin memperjelas matbu'nya. Dan mengkhususkan apabila nah, matbu'nya nakirah. Contohnya hadza khatamun hadidun birafa, dengan merofakkan. Dan ini pada pertemuan yang lalu juga kita bisa membaca dengan beberapa cara baca, ya kan? Sekarang dengan apa? Dengan rafa, hadza khatamun hadidun. Maksudnya apa? Untuk mengkhususkan bahwasanya ini adalah cincin besi. Ini adalah cincin besi. Hadid untuk mengkhususkan khatam, karena ada kemungkinan khatam dari emas dan yang lainnya. Terus bedanya apa dengan na'at? Wa yufariqun na'ta fi kaunihi jamidan ghaira muawwalin bi mushtaq. Dan terbedakan dengan na'at dari apa? Keadaan atfu bayan ini berupa isim jamid, tidak bisa ditakwilkan dengan mushtaq. Wa na'tu mushtaqun atau au muawwal bi mushtaq. Sedangkan na'at dia itu mushtaq au muawwal bi mushtaq. Nah, ini bedanya apa? Nah, kalau untuk atfu bayan ini persis fungsinya seperti na'at, cuman apa? Atfu bayan itu berupa isim jamid yang tidak bisa ditakwilkan dengan mushtaq. Berbeda dengan na'at. Na'at itu syaratnya harus berupa mushtaq atau muawwal bi mushtaq. Nah, kemarin muawwal bi mushtaq maksudnya isim jamid yang diinginkan apa? Diinginkan apa? Makna apa? Makna fi'il, ya kan? Ada makna fi'il padanya pada pertemuan yang lalu. Yang dimaksud dengan muawwal bi mushtaq. Diingat kembali. Seperti wal murad bil muawwal bil mushtaq, yaitu al jamid alladhi yufidu al makna ma yufidul mushtaq. Yaitu isim jamid yang memberikan faedah makna seperti yang diberikan oleh isim mushtaq. Isim mushtaq, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah dan isim tafdhil. Kemudian muawwalnya isim isyarah, isim mausul dan seterusnya. Nah, untuk atfu bayan ini tidak boleh kategori itu, tapi harus jamid. Memang betul-betul jamid, tidak bisa ditakwilkan ke mushtaq. Barakallahu fikum, itu dulu. Subhanakallah.